Oke, selamat malam semuanya. Selamat malam Sabuga. Gila. Gue terakhir kesini kayaknya 8 tahun lalu waktu gue di wisuda ya. Jadi sejak saat itu gue gak pernah balik ke sini. Anak Gia, ada suaranya gak anak Gia? Ada anak Gia ya? Oke. Gue berjanji sama diri gue sendiri untuk ketika gue kembali ke ITB gue akan melakukan ini. Jadi buat yang lain kita heningkan cipta dulu. 1, 2, 3! 1, 2, 3! 1, 2, 3! Gia! Gia! Tepuk tangan dulu. Oke, sebelum gue mulai sesi gue pengen punya satu tantangan nih. Gue pengen manggil 2 orang yang paling berani di Sabuga untuk angkat tangan. Oke, siapa tadi namanya? Yasifa dan Ridan. Oke. Gue punya salah satu trik paling lama dalam sejarah. Oke, kita ngomongin tentang, slide gue udah muncul belum ya? Oh, back. Ya. Tes, bentar ya. Let's go, sell me a pen. Tada! Kenapa aku bilang limited edition? Karena ini ditemukan di beberapa toko di Bandung aja gitu. Jadi makanya ini akan sangat berguna juga untuk menulis dan untuk berkata-kata gitu Kak. Nah kakaknya mau beli nggak nih? Oke, Syifa. Oke, halo. Perkenalkan saya dari SPG Pulpen Pilot se-Indonesia. Ini saya lagi jual pulpen. Kalau misalnya akannya mau sukses atau mau pintar di masa depan, tentunya harus pakai pulpen ini. Karena selain tinta, isinya di sini juga ada salju isinya. Salju? Ada salju. Kalau misalnya pulpennya kan nggak adaan. Jadi salju kayak gitu. Nah kalau untuk harganya saya kasih murah aja kayak gitu. Berapa harganya? Oke, kita pilih ya siapa yang lebih ini. Tepuk tangan buat yang kalian dukung. Oke, karena hari ini topik gue, kita balik lagi, topik gue hari ini adalah tentang storytelling dari Malaka. Gue akan bawakan sebuah cerita. Jadi ini adalah sebuah cerita tentang sebuah kerajaan di masa lalu. Jadi kerajaan ini tuh terkenal banget karena mereka itu punya raja yang sangat berkuasa. Ini kejadiannya udah lama banget di masa lalu. Raja ini sangat powerful, ya teman-teman. Dan gak ada orang yang berani mentang si raja ini. Suatu hari, si raja ini memandang keluar dari kastilnya. Dia ngeliat negaranya dia, dan dia jadi sedih. Dia sedih karena negaranya sepi, katanya. Negaranya kosong, gak banyak orang di kerajaannya dia. Dia lalu punya ide. Satu ide yang menurut dia jenius, dia bilang ke jenderalnya. Jenderal, ini kerajaan kita tuh sepi banget sebenarnya. Gimana kalau gini aja deh, kita ngambil rakyat dari negeri-negeri lain, kita jadikan mereka rakyatnya kita. Terus kemudian dilakukanlah si keputusan raja itu. Walaupun si jenderal-jenderal ini, terutama jenderal utamanya, itu awalnya ngeraguin, karena keputusannya kok aneh gitu. Ngapain butuh rakyat-rakyat baru? Toh rakyat sendiri loh dibuat jadi lebih sejahtera gitu kan. Dia bilang ke para jenderal, kamu tahu nggak? Rakyat-rakyat baru yang aku punya itu statusnya lebih tinggi daripada kalian jenderal-jenderal yang di sini. Saat itu jenderal utamanya dia marah, murka. Kenapa gitu? Kita udah lama loh ngelayanin kamu Pak, kata si jenderalnya. Kok mereka yang lebih punya status lebih tinggi di kerajaan ini? Akhirnya sejak saat itu, si raja tidak lagi mendengar jenderal utamanya. Dia malah marah. Dia menyuruh si jenderal utamanya untuk berlutut minta maaf. Bukan di depan dia, tapi di depan salah satu rakyat barunya. Jelas si jenderal gak mau. Dia bilang, saya enggak orang yang mau berlutut untuk rakyat baru kamu. Saya enggak mau. Menurut kalian, siapa yang salah dalam cerita ini? Tadi juga by the way,
cerita yang tadi, itu menjadi sebuah inspirasi tentang sebuah istilah di dalam dunia legal. Teman-teman pernah dengar namanya The Devil's Advocate. Mungkin teman-teman tanya, kenapa namanya Devil's Advocate? Karena cerita itu. Cerita ini membuat kita menyimpulkan satu hal tentang sebuah story. Story atau sebuah cerita, itu adalah angle dan bagian-bagian dari informasi yang mau kita percaya. Story is the angle and piece of information that we chose to believe, guys. So, gue akan bahas tentang the theory of story. Apa itu? Simple banget. Teori tentang cerita itu adalah cuma ada 3 ini doang. Lo gak perlu catat, lo bisa cari di Google, lo bisa tanya ChatGPT, tapi basically dari semua cerita yang ada, itu cuma ada 3 unsur ini doang. Exposition, conflict, dan resolution. Tapi yang mau gue bahas sekarang, itu bukan tentang gimana teori ini diterapkan dalam berbagai medium cerita-cerita ya. Tapi gue pengen bahas bahwa kita sering ngerasa bahwa cerita itu harus panjang. Sebenarnya enggak juga. Kalau kita ngomongin sebuah cerita harus panjang, enggak juga. Tapi tetap harus ada 3 unsur ini. Coba kita eksperimen ya, kita coba exercise bareng-bareng. Gimana kita membuat 3 cerita ini menjadi masing-masing satu kalimat aja. Act 1, Act 2, dan Act 3. Exposition ya. Di sini ada Bro Ferry. Oke, kita coba. Terakhir, gue pengen balik ke pulpen ini, teman-teman. Gue pengen cerita ke kalian tentang pulpen ini. Ini gue, umur 3 SD. Pulpen udah rusak. Ini gue temukan dalam sebuah kotak lama yang ada di kamar gue. Dulu gue gak suka sama matematika. Pas kelas matematika, gue nulis sebuah cerita. Cerita tentang siapa? Cerita tentang cewek yang paling gue suka di kelas itu. Sialnya, pada saat itu guru matematikanya mergokin gue lagi nulis-nulis cerita di dalam buku kosong gue ini. Lo tau gue diapain? Gue dipanggil ke depan. Buku itu dibaca sama dia. Dia minta ke gue satu hal. Bacain cerita terakhir yang lo tulis di buku ini. Tapi pada hari itu gue marah banget sama diri gue sendiri. Gue benci banget sama diri gue sendiri. Karena saat itu gue ngerasa bodoh. Buku itu, kumpulan dari cerita-cerita dan puisi gue bakar. Satu hal yang paling gue sesalin sampai sekarang. Setelah kejadian itu gue membuat diri gue sendiri percaya. Bahwa kalau lo mau jadi orang, Ki, ya gue ngomong ke diri gue sendiri. Kalau lo mau jadi orang, lo gak usah lah suka-suka bikin puisi, cerpen segala macem. Di saat itu gue berubah. Gue jadi Rizky yang bukan Rizky lagi. Tapi saat itu gue ngerasa bahwa itu ternyata apa yang orang butuhkan. Ternyata orang suka orang-orang pintar. Tapi ada satu momen setelah gue cum laude. Momen yang mungkin menurut gue ini keputusan paling bodoh yang seorang anak ITB cum laude ambil. Gue menolak Freeport. Karena saat itu gue ragu, apakah ini yang ingin gue kejar dalam hidup? Saat itu gue mengambil magang copywriter di salah satu brand kecil di Bandung. Tapi teman-teman, yang bisa gue sampaikan, hari pertama gue kerja, gue dapat tugas nulis satu postingan di sosial media. Gue inget banget saat itu kita masih pakai Facebook. Jadi gue nulis untuk satu postingan di Facebook. Gue inget banget, gue nulis satu harian full. Gue senang banget ngelakuinnya. Dan ketika gue baca tulisan gue sendiri, gue nangis. Gue berkali-kali gue terharu, gue nangis. Karena saat itu gue sadar, menulis cerita itu adalah sesuatu yang selalu jadi cinta gue. Itu adalah cinta pertama gue, yang gak bisa tergantikan dengan apapun menurut gue. Dan itu adalah cerita yang gue perjuangkan sampai sekarang. Thank you. Pulpen ini adalah pulpen yang gue pakai di buku yang udah gue bakar. Satu-satunya memorabilia terakhir yang gue punya, yang ngingetin gue tentang siapa gue sebenarnya. Pulpen udah rusak kalau lihat. Tapi gue berjanji satu hal. Siapapun dari kalian di Sabuga yang memiliki pulpen ini, gue akan jadi mentor lo seumur hidup sampai lo sukses. Gue gak bohong, karena gue juga sebagai mentor.
Udah siap? Sekarang gue akan jual pulpen ini. Ini bukan tentang lo mau maju atau enggak, gue pengen ngasih tahu value. Tepuk tangan buat, tepuk tangan. Bro, gue juga akan jadi mentor lo. Sekarang duduk. Gak ada lagi tapi ya. Di angka 1 juta rupiah. Terakhir. Gue akan jual pulpen ini di angka 10 juta rupiah. Kita kenal nggak? Gua tahu lu tapi mungkin abang nggak tahu gue mungkin ya. Nama lo siapa? Nama gua Timothy dari manajemen SBM ITB. Tepuk tangan. Oh pantesan. Selamat buat pulpen baru lo, Timothy. Tepuk tangan buat Timothy. That's the final lesson dari gue. Gue pengen bilang bahwa story is the value. Kita sering ngomongin bahwa story itu cuma nambah value. Enggak, story adalah value. Jadi ketika lo dalam hidup lo sadar bahwa story punya power segede itu. Gue pengen lo pahami bahwa lo harus punya skill storytelling ini. Gue ingin menutup ini dengan pesan terakhir ya. Buat teman-teman semua yang ada di Sabuga sekarang. Menjadi seorang storyteller, guys, itu adalah menyadari bahwa pulpennya itu ada di tangan lo semua masing-masing. Dan dengan pulpen yang kalian semua punya di tangan kalian, tanyakan ke diri teman-teman masing-masing, cerita apa yang mau lo rangkai di hidup lo. Karena apa? Penulisnya adalah lo sendiri. Gue Rizky, CEO dan founder dari Humans, co-founder dari Malaka. Thank you teman-teman semuanya.